Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sekarang kita akan lanjutkan pembahasan tentang salat Id. Salat Id, sekaligus kita bahas Idul Adha karena sama-sama Id. Salatul Idaini. Al-a'yadu fil Islam thalathah. Hari raya dalam Islam ada 3. Yang pertama Idul Fitri, Idul Adha. Idul Fitri, yang kedua Idul Adha itu sudah jelas. Kok ada 3? Padahal Nabi kan dalam hadisnya mengatakan ada 2. Nah, Syekh Ibrahim At-Tajiri mengatakan ada 3 dengan menyebutkan hari Jumat, yaitu setiap pekan itu hari rayanya umat Islam. Baik, sekarang kita akan melihat Idul Fitri dan Idul Adha. Salatu Idul Fitri ba'da itmami siyami syahri Ramadan, wa salatu Idul Adha ba'da faridatil haji wa ihtitami asyri dzil hijjah. Salat Idul Fitri yang waktunya adalah setelah sempurna puasa Ramadan, itu 1 Syawal, dan salat Idul Adha yaitu setelah fardu haji yang berakhir tanggal 10 Dzulhijjah. Jadi di 10 Dzulhijjah. Keduanya adalah kebaikan di dalam Islam, di mana Nabi mengatakan tidak ada hari raya kecuali Idul Fitri dan Idul Adha. Suatu ketika Nabi SAW sampai di Madinah, dan dijumpai di Madinah mereka memiliki perayaan A dan perayaan B. Maka ketika Nabi bertanya apa itu, dijelaskan pada beliau ini adalah perayaan yang selama ini penduduk Madinah melakukannya. Maka kemudian Nabi bersabda, Allah ganti dengan yang lebih baik, yaitu Idul Fitri dan Idul Adha. Idul Fitri dan Idul Adha, ini hari raya dalam Islam, Idul Fitri, Idul Adha. Kemudian sekarang hukmu salatil idaini, hukum salat Idain, Idul Fitri dan Idul Adha. Sunnatun muakkadatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Sunnah yang sangat ditekankan bagi setiap muslim dan muslimah. Jadi hukumnya sunnah yang sangat ditekankan bagi setiap muslim dan muslimah. Sekarang waktu salatil idaini, kapan waktunya? Kapan waktunya? Min irtifa'i syamsi kida rumhin ila zawal, fa illam ya'lamu bil id illa ba'da zawal sallu minal ghad fi waqtiha wa la yudhahun illa ba'da salat Idul Adha. Kapan waktunya salat Id? Dimulai ketika matahari sudah meninggi, sama seperti waktu duha.
sama seperti waktu duha, ketika matahari sudah meninggi dalam pandangan mata kita setinggi tombak dalam pandangan mata kita. Kalau yang aslinya Allah alam, tapi dalam pandangan mata kita ini adalah ufuk. Ini ufuk. Ketika matahari baru nongol masih waktu haram, baru tinggi sedikit masih haram. Ketika sudah meninggi sekira satu tombak sekitar 1 meter dari ufuk begitu. Tombak yang biasa digunakan itu rata-rata panjangnya berapa? Ya kurang lebihnya segitu. Tinggi dari ufuk sekitar 1 tombak, itulah waktu sholat duha. Nah, itulah permulaan waktu untuk sholat id. Itu dimulainya dari waktu demikian. Sampai kapan? Sampai zuhur. Kalau sudah datang waktu zuhur, habislah waktu untuk sholat id. Jadi sampai zuhur. Kemudian yang berikutnya, sifatul khuruj li salatil idaini. Sifat keluar dari rumah, maksudnya menuju tempat untuk salat Id. Bagaimana sifatnya? Yusannu ayatanaddofa adzahib ilaiha wayal basa ahsana thiyabihi idharan lil farah was surur bihadzal yaum. Disunahkan orang yang pergi menuju lapangan, menuju tempat sholat id, untuk membersihkan diri dan memakai pakaian yang paling bagus yang dia punya, untuk menampakkan kegembiraan dan kesenangan pada hari itu. Jadi ini hukumnya sunnah. Punya baju yang terbaik, yang terbagus mana? Pakai. Punya wangian, pakai. Yang sebelumnya mandi, bersuci terlebih dahulu. Bagaimana maksimalnya bersuci? Pakai sabun misalnya, pakai sampo misalnya. Kemudian berhias, potong kuku dan yang lainnya. Pokoknya tampil indah. Berangkat menuju lapangan untuk sholat dengan kondisi demikian, untuk menunjukkan kegembiraan dan kesenangan. Wan nisa la yatabarrujna bizinatin wala yatatayyabna. Adapun wanita ada perbedaan. Wanita tidak boleh bertabarruj, tidak boleh bersolek, dan juga tidak boleh pakai parfum. Jadi merias diri, mungkin wajahnya dirias seperti pengantin, barangkali begitu istilahnya. Jadi pakai warna ini dan ini, itu namanya bersolek. Tidak boleh keluar rumah dalam kondisi seperti itu, dan tidak boleh memakai wewangian. Wa yahrujna lis-shalah ma'an nas. Kemudian wanita keluar ke musalla, tempat sholat, lapangan bersama manusia, termasuk wanita-wanita yang haid. Wal hayyidu, atau di sini wal huyyadu minan nisa yashhadna al khutbah wa ya'tazilna al musalla, termasuk wanita-wanita yang haid, menghadiri pelaksanaan sholat Id. Dia menghadiri khutbah tetapi agak menjauh dari tempat orang yang sholat, ya. Jadi hadir. Lo kan haid. Nah, dari sini ada hikmah apa? Orang haid disuruh hadir, tidak sholat, enggak sholat, untuk menghadiri khutbah. Makanya sholat Id adalah sholat yang hukumnya sunnah, tapi sunnahnya sangat ditekankan. Kemudian yusannu
ayyubakkira ilaiha al-ma'mumu ba'da subuh masyian in qadara. Ammal imam fayatakharu ila waqtis salah. Disunnahkan agar makmum bersegera menuju tempat sholat ba'da sholat subuh dalam keadaan jalan kaki atau dengan cara jalan kaki. Jadi sholatnya di lapangan mana, misalnya habis sholat subuh jalan menuju lapangan tersebut dengan jalan kaki in qadara, kalau mampu. Amal imam fayatakharu ila waqtis shalah. Adapun imam datangnya terlambat. Kira-kira kenapa imam datangnya terlambat? Kira-kira ada hikmah apa? Makmum disuruh segera, sementara imam datangnya terlambat. Kalau makmum datangnya segera biar tidak terlambat dari pelaksanaan sholat. Adapun imam datangnya terlambat, biar mulai sholatnya tertunda. Loh, kok biar mulai sholatnya tertunda? Iya, biar jangan disegerakan. Paling enggak orang yang belum menunaikan zakat masih bisa berkesempatan. Ini hikmahnya. Jadi makmum disuruh segera, adapun imam boleh lambat. Sehingga yang namanya makmum tidak akan terlambat dari sholat id, dan imam terlambat memberi kesempatan orang yang belum zakat masih bisa ada waktu untuk mengeluarkan zakat. Kalau imam segera mengimami, yang belum zakat tidak ada kesempatan. Yang belum zakat tidak ada kesempatan. Terkait dengan masalah mengeluarkan zakat, makanya disegerakan saja. Jangan nunggu pagi. Kan waktunya cukup panjang dari maghrib. Maka disegerakan saja mengeluarkan zakatnya. Karena kalau misalnya imam ternyata segera mengadakan sholat id, ya waktu udah tertutup untuk zakat fitrah, udah tertutup. Kalau dia mengeluarkan zakat, bukan zakat fitrah tapi zakat biasa. Kemudian was sunnah ayyadhaba ilaiha min tariqin wa ya'udu min tariqin akhar. Yang sunnah seseorang pergi melalui satu jalan, jadi mau pergi ke lapangan mana, melalui jalan A, kemudian pulangnya melalui jalan B. Jadi lain jalan untuk berangkat dan pulangnya. Idharan lihadihi syairah, sebagai bentuk untuk menunjukkan, untuk show, inilah syiar Islam. Kemudian yusannu lil muslim ay ya'kula qabla al khuruj li salati idil fitri, tamratin watara. Disunahkan bagi muslim untuk makan terlebih dahulu sebelum salat Idul Fitri beberapa korma dalam bilangan ganjil. Wa ayyumsika anil akli fi idil adha hatta yakula min adhiyatihi indoha. Tapi untuk sholat idul adha beda. Kalau sholat idul adha yang sunnah bukan makan dulu. Untuk idul adha yang sunnah ditahan. Jadi bukan makan dulu, sholat dulu, baru setelah sholat makan. Makannya dari apa? Makannya dari daging hewan korbannya, kalau memang dia berkorban. Sekarang itu kan sifat bagaimana keluar menuju sholat id, ya, keluar dalam keadaan bagaimana bersih, bagus pakaiannya. Adapun wanita tidak boleh berhias, tidak boleh bersolek. Kemudian bagaimana lagi? Kemudian berangkat dari satu jalan, pulang melalui jalan yang lainnya. Sekarang kita akan bicara maka nusolatil idaini, tempat salat id. Di mana tempat salat id? Salatul id takunu fi sahra qaribatin minal balad. Salat id
dilakukan di tempat lapang, tempat yang terbuka yang ada di suatu negeri. Fa idza wasala al-musalla shalla rak'ataini wa jalasa bi dzikrillah ta'ala wa la tusalli salatal id fil masajid illa li udrin min matorin wa nahwihi. Yang ingin kita sampaikan dari ini adalah ketika seseorang ketika ini ada beberapa poin, tapi yang kita sampaikan adalah orang sholat id itu di lapangan, ditegaskan, dikuatkan di lapangan, bukan di masjid. Illa li'udrin, di masjidnya itu kalau udzur. Di masjid itu kalau udzur. Kalau tidak udzur, maka tempat sholat id, Idul Fitri dan Idul Adha itu di lapangan. Sekarang begini, apa bedanya sholat jamaah 5 waktu setiap hari, sholat Jumu'ah di hari Jumat, dan sholat id, Idul Fitri, Idul Adha? Bedanya apa? Apa bedanya sholat jamaah 5 waktu setiap hari dengan sholat Jumat, ya sholat sepekan sekali di hari Jumat, dengan sholat id, Idul Fitri, Idul Adha setahun sekali? Bedanya apa? Bedanya begini, kalau sholat jamaah 5 waktu itu masing-masing kaum boleh menyelenggarakan sendiri-sendiri. Kaum ini mungkin RT ya, atau mungkin RW punya masjid sendiri untuk 5 waktu jamaah kaumnya. Kaum ini punya masjid sendiri untuk 5 waktu jamaah kaumnya. Yang orang menyebutnya barangkali musola, yang orang menyebutnya barangkali surah atau langgar. Hakikatnya itu adalah masjid. Nah, masing-masing kaum boleh memiliki masjid sendiri-sendiri untuk pelaksanaan sholat jamaah 5 waktu. Adapun sholat Jumat apa? Adapun sholat Jumat adalah gabungan dari beberapa kaum. Ini ada kaum A, kaum B, kaum C, kaum D, kaum E, kaum F misalnya, yang masing-masing untuk 5 waktu mengadakan sendiri-sendiri di masjidnya sendiri-sendiri. Untuk sholat Jumat gabungan dari beberapa kaum, di mana di masjid yang jami', di masjid yang bisa menghimpun keseluruhannya. Ini kira-kira dari masjid yang ada, mana yang bisa menghimpun keseluruhannya. Misalnya masjid ini, maka disepakati beberapa kaum itu di masjid tersebut. Jadi kalau sholat jamaah, masing-masing kaum boleh mengadakan. Untuk sholat Jumat gabungan dari beberapa kaum ini. Kalau sholat id apa? Kalau sholat id nggak ada bedanya dengan sholat Jum'ah, gabungan beberapa kaum, cuma bedanya adalah tempatnya di lapangan. Tempatnya adalah di lapangan. Mohon maaf, ini Masjid Thaibah sejak awal-awal sudah diminta untuk mengadakan sholat id, tapi kita tidak pernah mau. Kenapa tidak pernah mau? Karena yang namanya sholat id itu gabungan beberapa kaum. Ketika diketahui di sini sudah mengadakan, di sana sudah mengadakan, di sana sudah mengadakan, kita gabung aja dengan yang ada. Malah masukan kita yang itu kelihatannya berdekatan, jangan mengadakan sendiri-sendiri, gabung jadi satu. Gabung jadi satu. Karena sholat id itu gabungan beberapa kaum, berbeda dengan sholat jamaah 5 waktu, masing-masing kaum bisa mengadakan sendiri-sendiri. Yang berikutnya, sifatu sholatil idaini, sifat sholat id. Sekarang sifat sholat id bagaimana? Idza hana waktu shalah
taqaddamal imam wa shalla bihim rak'ataini bila adzan wala iqamatin. Ketika sudah saatnya akan dilaksanakan salat Id, imam maju saja ke depan, kemudian makmum mengikutinya. Enggak ada adzan, enggak ada iqamah. Jadi mau dimulai, ya sudah imam maju aja. Kalau imam maju ke tempat imam, makmum mengikutinya. Enggak ada adzan, enggak ada iqamah. Yukabbiru fil ula sab'an aw tis'an bitakbiratil ihram wa fi tsaniyah khamsan ba'dal qiyam. Takbir yang pertama adalah 7 atau 9 dengan takbiratul ihram. Jadi yang pertama dihitung Allahu Akbar, itu dihitung 7. Kemudian boleh juga 9 kali. Syekh Ibrahim At-Tajuri mengatakan boleh 7, boleh 9 kali. Dan itu sudah termasuk dengan takbiratul ihramnya. Kemudian takbir yang kedua 5 kali. Dan itu tidak menghitung takbir ketika berdiri, tidak dihitung. Allahu Akbar tidak dihitung. Tidak dihitung. Kemudian takbir sebanyak 5 kali. Thumma yusannu ayyaqra'a jahron ba'dal Fatihah al-a'la fil ula wa fi thaniyah ba'dal Fatihah al-ghasiyah. Kemudian suratan yang disunahkan untuk salat Id setelah Fatihah, rakaat pertama adalah Sabbihisma rabbikal a'la, kemudian rakaat yang kedua adalah al-ghasiyah. Kemudian yang berikutnya, fa idza salima fa idza sallama fa idza sallama khatiba khutbatan wahidatan mustaqbilan nas fiha hamdulillahi ta'ala wa syukruhu wa thana alaihi wa wujubul amal bi syar'ihi wa yurahibuhum fi idil adha fil udhiyah wa yubayyinu lahum ahkamaha. Ketika sudah salam, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, maka imam berkhatib atau berkhutbah dengan sekali khutbah. Syekh Ibrahim At-Tajuri sekali khutbah, bukan 2 kali, tapi sekali khutbah menghadap manusia, memuji Allah dan seterusnya.